lain dari recurrent process adalah kebiasaan berbahasa ya. Jadi bahasa itu kita secara resmi ada bahasa Indonesia yang baku dan yang disebut kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa baku. Tapi di samping itu juga ada yang namanya bahasa slang ya, atau bahasa pergaulan. Nah, bahasa pergaulan itu kita mungkin sebenarnya kita melakukan itu setiap hari ya dengan orang-orang yang kita kenal dalam keseharian dengan siapapun ya. Sementara bahasa baku itu kita pergunakan justru dalam forum-forum resmi termasuk perkuliahan, termasuk saat Anda mengisi ujian itu Anda menggunakan bahasa baku. Nah, sebagai contoh bahasa slang ini ternyata bermunculan ya. Bermunculan bahasa-bahasa slang itu dan bermacam-macam ya, dan bahkan ada trennya. Ada yang muncul sebagai contoh ada tahun mungkin sekitar mungkin orang tua Anda mengalami ya di sini sekitar tahun 70-an akhir 80-an ada yang namanya bahasa prokem. Bahasa prokem itu ada pola-polanya tertentu tapi saya tidak bahas. Jadi mengubah misalkan bapak jadi bokap, ibu nyokap ya. Kemudian ada pembantu pembokat, sepatu spokat ya. Ada saja jadi doang. Nah, mungkin dari semua kosakata itu yang masih Anda ingat doang ya. Doang itu masih dipakai sampai sekarang. Ya. Itu sekitar 80-an awal mungkin atau 70-an akhir. Bahasa itu berkembang dan jadi bahasa gaul, bahasa slang yang di antara generasi muda itu sangat dipergunakan. Ada yang namanya polisi pelokis ya, polisi itu kalau nggak pelokis tekap ya dan sebagainya. Nah, kemudian bahasa itu memang sebagian menggunakan, tapi kemudian juga generasi berikutnya tidak menggunakan atau hanya menggunakan sebagian kecil ya. Kemudian juga ada bahasa lain yaitu muncul tahun 90-an pertengahan mungkin yang disebut bahasa gaul. Bahasa gaul itu memang aneh kedengarannya dan pertama kali dipopulerkan oleh salah seorang selebritis ya, yang seperti kalau mengucapkan emang tuh endang gitu ya, atau begindang ya gitu, seperti itu ya, yang pernah agak mewabah di kalangan selebritis, tapi sekarang sudah hampir hilang. Bahkan sekarang kosakata itu mungkin masih bertahan di dunia salon kecantikan ya, oleh orang para transgender itu sangat menggunakan kosakata itu ya. Kebayang aja gitu ya. Oke. Nah, bahasa lainnya adalah saat munculnya teknologi handphone. Teknologi handphone itu terutama ada fitur yang namanya SMS. SMS itu jadi alternatif di mana bahwa sebelumnya orang mengirim pesan tuh harus langsung voice ya, menelpon ya. Atau dulu ada yang namanya pager ya. Tapi dengan SMS itu kita mengetik. Jadi tidak harus bicara langsung, tapi justru mengetik teks ya, mengetik teks di handphonenya. Dan itu dipergunakan karena lebih murah daripada langsung call ya. Jadi kalau kita bicara langsung dengan yang kita telepon, pulsa itu akan lebih banyak ketimbang kita menggunakan SMS. Nah, SMS juga ada kuotanya dan ada juga hitungan per huruf yang dipakai ya, sekian. Nah, makanya karena ada tarif itu, maka sebisa mungkin orang itu mengetik SMS sesingkat mungkin. Maka muncul bahasa-bahasa SMS, bahasa-bahasa yang singkatan, di mana bahasa-bahasa singkatan itu mungkin mengurangi jumlah hurufnya. Ya. Misalkan besok masuk, jadi nulisnya BSK, MSK. Dan tentunya kalau Anda sama-sama satu frekuensi, dengan teman yang sama, Anda memahami betul maksudnya. Tapi kalau mungkin Anda beda, pergaulannya agak susah dimengerti. Besok masak, besok masuk, atau busuk masak. Nah, itu kan BSK, MSK. Dan juga tidak hanya berhenti sampai di situ. Masih dari bahasa SMS itu malah kadang-kadang tidak hanya huruf yang ini, tapi juga yang mudah diakses dengan jempol. Sehingga ada, misalkan mengucapkan maaf, ya, MAAF malah jadi MUUV, move gitu ya. Nah, seperti itu juga digunakan. Atau menggunakan angka 2 mungkin kupu-kupu. Kalau kupu-kupu disingkatkan kupu-kupu 2X. Tapi ini jadi kupu lalu tanda kutip 2. Nah, itu juga adalah contoh penggunaan bahasa SMS. Dan sedikit banyaknya mungkin masih terasa saat Anda chat ya. Tapi sudah banyak berubah juga. Tidak semua seperti itu sekarang ya. Dan akhirnya yang sudah agak lama sebenarnya, mungkin akhir tahun 2010-an muncul namanya bahasa alay. Bahasa alay ini tidak ada kaitan dengan SMS, tapi dengan lebih pada ekspresi-ekspresi manja ya, seperti cius ya. Jadi ada pencadelan tertentu ya, yang kalau Anda mendengarnya
jangan pun ini saya, apalagi saya yang generasi lebih tua itu geli dengarnya ya. Cius ini apa? Ya, yang seperti itulah yang mencadar-cadarkan bagian-bagian kata tertentu mungkin biar kelihatannya imut ya, tapi kalau saya pribadi agak geli dengarnya ya. Nah, itu jadi kalau kita lihat bahasa yang muncul itu ada bahasa yang bermacam-macam bahasa slang atau gaul. Dia muncul tapi kemudian ya trennya hilang, tapi muncul lagi, trennya hilang, muncul lagi trennya, dan begitu ya terus. Kita belum tahu ke depannya akan ada bahasa seperti apa lagi, tapi itulah sebagai contoh recurrent process. Jadi ada proses yang berulang-ulang, terus menerus, kecil tapi selalu ada. Demikian.